Assalamualaikum. Novel Islami Romantis karya Anity. Ustadz I Hate You. Part 5. Sebuah perjanjian. Ra, itu sudah aku buatkan nasi goreng. Sarapan dulu ya, ucap Ustadz Faruk sambil membuka pintu kamar. Namun tak ada jawaban dari Rara. Rara hanya sibuk dengan handphonenya sendiri membuka Instagram miliknya. Ternyata Rara mempunyai banyak pengikut. Tak jarang setiap foto yang ia posting banyak mendapatkan like bahkan komentar. Terlebih dari para lelaki yang mengatakan Rara sangat cantik. Rara melihat kenangan foto-fotonya ketika bersama Reja. Momen kebersamaan mereka berdua sungguh membuat Rara bahagia. Bahkan dulu sempat ada pembicaraan kalau mereka menikah maka akan pergi berbulan madu ke Korea. Karena Rara penyuka drama Korea, jadi ia pengen menemui idolanya Lee Jeon Gi. Rara pertama kali mengidolakannya ketika nonton drama Korea berjudul Moon Lover Scarlet Heart Real. Namun sekarang Rara merasa karena sudah menikah dengan Ustadz Faruk sehingga ia tidak dapat mewujudkan impiannya bersama dengan lelaki yang ia cintai. Ini sarapan dulu, nanti keburu dingin, ucap Ustadz Faruk sambil membawakan nasi goreng buatannya ke kamar. Nanti habis sarapan baru kita berangkat ke rumah Abi dan Umi. Aku sudah izin cuti 3 hari sebelum kembali ke pesantren lagi. Ternyata Ustadz Faruk sudah berpakaian rapi. Tanpa mempedulikan perkataan suaminya, Rara langsung mengambil sebuah amplop coklat dalam tasnya yang sudah ia persiapkan sebelum menikah. Nih baca, sebuah amplop yang dilempar Rara. Apa ini? Tanya Ustadz Faruk. Makanya baca dan langsung tanda tangani saja, jawab Rara kembali dengan wajah judesnya. Karena pernikahan kita hanya di atas kertas dan perjodohan dengan paksaan orang tuaku saja, jadi kita buat sebuah perjanjian. Tidak ada yang namanya mencampuri urusan pribadi masing-masing, dan tidak ada yang namanya bersentuhan secara fisik, sambung Rara dengan santainya. Aku mau pergi kemana, dengan siapa, dan pulang jam berapa, kamu tidak usah ikut campur. Dan ingat ya, jangan bilang-bilang sama mamah dan papa aku. Kembali Rara berbicara tanpa mempedulikan perasaan suaminya. Kalau aku menolak gimana? Boleh kan aku menolak sesuatu yang banyak menimbulkan mudarat nantinya? Tanya Ustadz Faruk. Kalau kamu menolak, lebih baik aku minta cerai saja. Ceraikan aku secepatnya, ancam Rara. Tidak baik berkata seperti itu, Ra. Ucapan adalah doa. Apalagi kita baru saja menikah. Perceraian sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebab perceraian bukan hanya memutus hubungan pernikahan suami istri, melainkan juga berisiko besar menyebabkan konflik dan renggangnya hubungan antar kedua keluarga kita. Jadi, aku tidak mungkin menceraikanmu dan kamu jangan bicara seperti itu lagi ya, jawab Ustadz Faruk tenang, namun sebenarnya hatinya merasa hancur mendengar istrinya dengan semudah itu meminta cerai. Kalau begitu, artinya kamu setuju dong dengan perjanjian yang aku buat? Sela Rara yang hanya mempedulikan keinginannya. Ustadz Faruk terdiam sebentar
sebentar sambil membaca istighfar dalam hati dan membacakan Al-Fatihah untuk istrinya agar hati istrinya menjadi lembut. "Apa ini harus, Ra?" tanya Ustadz Faruk kembali. "Ya iyalah, bukan harus lagi, tapi wajib," jawab Rara dengan menekan nada tinggi pada kata wajib. "Baiklah, aku akan ikuti permintaanmu. Namun, aku juga punya permintaan. Kalau kamu bersedia, maka aku juga bersedia." Kali ini Ustadz Faruk yang mengajukan permintaan. "Memangnya apa permintaanmu? Jangan aneh-aneh ya," tanya Rara. "Kalau keluar rumah harus menutup aurat, mulai dari baju yang tertutup dan pakailah kerudung. Dan kalau aku ajak sholat berjamaah, maka kamu juga harus mau," kata Ustadz Faruk. "Kok gitu sih? Sama saja itu namanya kamu memaksakan kehendak melanggar hak asasi manusia," jawab Rara yang menurutnya cukup sulit menuruti permintaan Ustadz Faruk. "Kan kamu juga memaksakan kehendakmu, Ra. Artinya kita sama saja kan?" ucap Ustadz Faruk. Rara berpikir sebentar, namun di dalam pikirannya ia sudah punya banyak cara agar suaminya tidak tahan dan secepatnya bisa menceraikannya. "Baiklah, aku setuju. Sekarang aku mau pergi dulu sebentar bertemu teman-temanku, sekalian mengedit isi surat perjanjian kita," jawab Rara sambil mengirimkan chat WA ke temannya Dita dan Ayu untuk segera menjemputnya. "Tapi kita hari ini mau ke tempat Abi dan Umira. Tidakkah baiknya nanti saja kalau untuk mengedit surat perjanjian itu?" tanya Ustadz Faruk mengingatkan. "Iya, aku tahu. Silahkan kamu keluar, aku mau ganti baju dulu," ucap Rara. Tidak lama Rara selesai berdandan, bunyi klakson mobil yang menandakan temannya sudah datang. Rara keluar dari kamar dengan memakai dress lutut berlengan pendek seperti biasa dan rambut panjang terurai. "Astagfirullah, Ra, kamu ingin bepergian seperti ini?" ucap Ustadz Faruk terlihat kaget. "Iya, memangnya kenapa? Lagian perjanjian kita kan belum berlaku, dan aku juga tidak punya pakaian panjang," jawab Rara santai melangkah meninggalkan rumah dan segera naik mobil yang dibawa Dita. Ustadz Faruk hanya bisa mengelus dada sambil berdoa agar istrinya bisa secepatnya menutup aurat. Tidak lama kemudian, Ustadz Faruk pun pergi ke pasar untuk membeli beberapa pakaian panjang untuk istrinya. Tidak lupa, ia juga membeli beberapa lembar kerudung. Ustadz Faruk memilih beberapa potong baju jubah namun dengan model yang tetap modis dan kekinian agar istrinya tetap suka. "Semoga istriku suka," ucapnya dalam hati dengan wajah berbinar-binar membayangkan istrinya sangat cantik mengenakan baju pilihannya. Ketika Ustadz Faruk sampai rumah, ternyata istrinya belum datang. Sebentar lagi waktu zuhur tiba. Ustadz Faruk segera bebersih diri sebelum menghadap Sang Pencipta. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang, namun Rara belum juga datang. Ustadz Faruk mulai cemas dan khawatir karena Rara sudah lama pergi, namun belum ada kabar darinya. Ustadz Faruk langsung menelpon Rara, namun tidak diangkat dan di chat juga tidak dibalas. Perasaan Ustadz Faruk tambah tidak karuan, takut terjadi apa-apa pada istrinya. Ia ingin mencari istrinya, namun tidak tahu di mana istrinya berada. Sebenarnya Ustadz Faruk sudah merasa lapar karena habis sarapan pagi ia belum makan apa-apa.
Namun, rasa khawatirnya mengalahkan rasa laparnya. Ustadz Faruk mencoba menenangkan pikiran dengan memasak di dapur, berharap istrinya datang dan bisa makan bersama. Namun, selesai masak pun istrinya belum datang juga. Setelah selesai sholat asar, Ustadz Faruk berganti pakaian dan memutuskan ingin mencari istrinya. Karena sholat pun ia tidak khusyuk. Perasaan gelisah semakin menggeluti pikirannya, namun ternyata istrinya baru saja datang. Tanpa perasaan bersalah, Rara langsung masuk kamar dan merebahkan diri. "Kamu dari mana saja, Ra? Kenapa baru datang?" tanya Ustadz Faruk yang hatinya sudah terasa tenang, namun ia tetap ingin penjelasan istrinya. "Kan kamu tahu, aku pergi bersama teman-temanku. Memangnya tidak boleh?" tanya Rara balik. "Bukannya tidak boleh, Ra. Aku cuma khawatir karena kamu aku telepon dan kirim pesan juga tidak dibalas. Apalagi kita ada janji ke rumah Abi dan Umi kan, Ra? Apa kamu lupa?" tanya Ustadz Faruk. "Aku tidak lupa, aku cuma malas saja. Lagian, aku udah lama tidak bertemu teman-temanku. Apa habis kita menikah, aku tidak boleh keluar rumah lagi?" tanya Rara dengan emosi. "Bukan begitu, Ra. Aku minta maaf ya. Apa kamu sudah makan? Kalau belum, yuk kita makan sama-sama." Ustadz Faruk tidak ingin membuat istrinya marah. Jadi ia lebih baik mengalah saja, mengalihkan pembicaraan. Karena yang terpenting istrinya sudah pulang ke rumah. "Iya, sudah tadi bersama teman-temanku. Ini surat perjanjian kita sudah aku perbaiki. Sesuai kesepakatan kita berdua, cepat tanda tangani," pinta Rara dengan memberikan surat dan pena miliknya. Ustadz Faruk terdiam sebentar sambil menghela napas dan mengucap bismillah, kemudian menandatangani surat perjanjian tersebut dengan harapan semoga pilihan yang ia buat tidaklah salah. "Oke, deal ya. Sekarang aku capek, mau istirahat dahulu," ucap Rara dengan perasaan senang karena satu strateginya sudah berhasil. "Kamu sudah sholat, Ra?" tanya Ustadz Faruk. "Iya, sudah," jawab Rara berbohong karena tidak ingin diceramahin lagi. "Alhamdulillah, kalau begitu silahkan kalau mau istirahat dulu. Aku mau makan dulu ya. Apa kamu mau makan juga, Ra?" tanya Ustadz Faruk. "Udah kenyang, tutup pintunya ya," pinta Rara seakan menyuruh suaminya secepatnya keluar. Setelah pintu ditutup, Rara loncat-loncat di atas kasur seakan ia sudah menang satu langkah. Strategi pulang terlambat dan tidak angkat telepon juga merupakan rencana Rara dan teman-temannya, agar Ustadz Faruk tidak tahan dengan sifatnya. "Yes, pokoknya kamu akan menyesal karena sudah menjadikanku istrimu. Hahaha." Rara berbicara sendiri sambil tertawa puas.